Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Dalam kesempatan ini saya membahas satu pertanyaan yang dilontarkan kepada saya mengenai perkawinan beda gereja. Sebenarnya sudah berkali-kali saya membahas ini, tetapi rupanya masih muncul berbagai pertanyaan. Nah, ada yang bertanya kepada saya begini, ya. Ditanya melalui media sosial, ya. Saya bacakan, ya. Selamat pagi, Romo. Mohon izin bertanya. Untuk baptis anak, apakah wajib di gereja Katolik? Karena suami saya Katolik, sedangkan saya Kristen Protestan. Tapi melaksanakan pemberkatan nikah di gereja Katolik. Sekarang kami sudah memiliki anak 4 bulan. Mohon penjelasannya, Romo. Terima kasih. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, rujukan ajaran gereja untuk menjawab pertanyaan ini adalah Kanon 1125. Dalam Kanon 1125 itu sebenarnya ada 3 janji dari pihak Katolik yang juga mesti diberitahu pihak yang bukan Katolik. Yang pertama adalah bahwa pihak Katolik itu berjanji tidak akan meninggalkan iman Katolik. Jadi dia tetap Katolik. Lalu yang kedua, anak-anak yang akan lahir dibaptis secara Katolik. Lalu yang ketiga, juga semua anak-anak yang lahir akan dididik secara Katolik. Jadi sudah sangat jelas, ya, jawabannya, bahwa sebenarnya bukan sekadar wajib, tetapi sudah disadari sejak awal sebelum dilangsungkan perkawinan bahwa pihak Katolik dengan diberitahu pihak yang bukan Katolik bahwa mereka akan membaptiskan anak-anak mereka secara Katolik. Jadi itu jawabannya dari pertanyaan ini. Tapi ada pertanyaan berikutnya lagi. Dia tanya begini. Terima kasih Romo atas responnya. Izin bertanya lagi ya, Romo. Kalau kondisi keluarga dari pihak yang beragama Kristen Protestan ingin untuk dibaptiskan anak kami secara Kristen Protestan, bagaimana ya, Romo? Kira-kira adakah jalan tengahnya? Terima kasih. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kalau terjadi perkawinan beda gereja, maka perlu dipahami bersama apa yang diajarkan di dalam tahap-tahap berikut ini. Yang pertama adalah kursus persiapan perkawinan. Nah, seharusnya dalam kursus persiapan perkawinan ini yang diadakan oleh paroki pihak Katolik, di dalamnya sudah dibahas mengenai salah satunya adalah apa tujuan perkawinan dan apa yang menjadi kewajiban dari orang tua terhadap anak-anaknya. Salah satu yang tidak boleh dilupakan untuk dibahas dalam kursus persiapan perkawinan kepada mereka yang akan melangsungkan perkawinan beda gereja adalah janji mereka di hadapan Allah bahwa pihak Katolik itu berjanji tidak akan meninggalkan gereja Katolik. Lalu yang kedua, bahwa nanti anak-anak yang akan lahir dibaptis dan dididik secara Katolik. Lalu dalam tahap yang kedua adalah pemeriksaan kanonik. Nah, pemeriksaan kanonik itu biasanya dilakukan oleh pastor paroki. Kalau seandainya pastor paroki berhalangan, maka dilaksanakan oleh pastor vikaris paroki. Kalau dua-duanya ini berhalangan, maka bisa dilaksanakan oleh pastor yang lain, yang umumnya adalah pastor yang akan meneguhkan perkawinan calon mempelai. Tetapi tentu saja dengan delegasi dari pastor paroki. Nah, salah satu materi di dalam pemeriksaan kanonik itu adalah apakah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan beda gereja itu sungguh-sungguh memenuhi janji
untuk membaptis anak yang akan lahir secara Katolik dan juga sekaligus dididik dalam gereja Katolik, dalam agama Katolik. Ini dipastikan. Nah, tapi ada hal yang lebih penting adalah bahwa sebenarnya saudara-saudariku yang terkasih, perkawinan beda gereja itu dilarang ya di dalam gereja Katolik. Saya ambil rujukannya ya. Kanon, ini kanonnya kalau mau baca, kanon 1124. Perkawinan antara dua orang dibaptis yang diantaranya satu dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah baptis, sedangkan pihak yang lain menjadi anggota gereja atau komunitas gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik. Tanpa izin jelas dari otoritas yang berwenang dilarang. Jadi kalau tidak ada izin dari otoritas yang berwenang itu adalah dari Bapak Uskup atau dari Pastor Vikaris Jenderal atau Vikjen atau dari Pastor Vikaris Episkopal Teritorial, itu perkawinan beda gereja dilarang. Tapi dari kanon ini kita melihat bahwa ada kelonggaran atau ada kemungkinan bahwa mereka yang akan menikah beda gereja itu bisa dilonggarkan dari aturan ini. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kalau pihak Katolik mau berjanji akan memenuhi apa yang dipersyaratkan di dalam kanon 1125. Bahwa pihak Katolik berjanji tidak akan meninggalkan agama Katolik, imannya dalam gereja Katolik. Lalu yang kedua, anak-anak dibaptis secara Katolik dan juga anak-anak yang akan lahir dididik secara Katolik. Dan berikutnya sebenarnya adalah bahwa kepada pihak yang bukan Katolik diberitahu apa yang menjadi janji dari pihak Katolik tadi. Lalu yang keempat, kedua calon mempelai diajari mengenai tujuan perkawinan dan ciri esensial hakiki perkawinan. Nah, tujuan perkawinan itu ada 3 ya, kebaikan suami istri, lalu yang kedua keterarahan pada kelahiran anak, lalu yang ketiga pendidikan anak. Jadi ingat, pendidikan anak, dan pendidikan anak yang dimaksud adalah mendidik anak secara Katolik. Kalau ciri esensial hakiki perkawinan, ya ada 2. Yang pertama adalah unitas, dalam arti prinsip kesatuan. Perkawinan hanya berlangsung antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Jadi monogami. Lalu yang kedua adalah indissolubilitas. Ini ciri hakiki esensial perkawinan yang kedua. Indissolubilitas atau sifat tak dapat diputuskan atau bahasa sederhananya tidak dapat diceraikan. Sekali perkawinan dilangsungkan, maka hanya kematianlah yang memisahkan keduanya. Nah, ciri esensial hakiki perkawinan itu bisa kita baca di dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1056. Kalau tujuan perkawinan bisa kita baca di dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1055. Kalau seandainya kita mau mendengarkan mengenai bahwa perkawinan hanya kematian yang memisahkan, silakan membaca Kanon 1141. Dikatakan di sana sangat jelas, sekali perkawinan dilangsungkan secara sah dan disempurnakan dengan konsumatum atau persetubuhan, maka hanya kematianlah yang memisahkan keduanya. Sebenarnya kanon 1141 ini hanya mengulang apa yang sudah ditegaskan di dalam kitab suci. Salah satunya adalah Matius bab 19 ayat 6. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, dalam pertanyaan saudara kita tadi, sebenarnya sudah sangat jelas bahwa mestinya sebelum perkawinan dilangsungkan oleh mereka yang akan menikah beda gereja, sudah menyepakati bahwa anak-anak yang akan lahir pasti dibaptis secara Katolik dan dididik secara Katolik. Dan
ini juga menjadi janji di hadapan Allah. Bahkan di dalam pemeriksaan kanonik itu, pihak Katolik dan juga pihak non-Katolik itu biasanya tanda tangan bahwa mereka akan memenuhi kanon 1125. Pihak Katolik tetap Katolik, tidak meninggalkan gereja Katolik. Anak-anak yang akan lahir dibaptis dan dididik secara Katolik. Dari paparan-paparan ini, maka ketika Tuhan Allah menganugerahkan anak-anak kepada pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berbeda gereja, mereka segera membaptiskannya secara Katolik. Mengapa? Karena mereka sudah janjikan di hadapan Allah dan di hadapan pastor bahwa pihak Katolik tidak meninggalkan iman Katolik. Lalu pihak Katolik juga berjuang dan berjanji untuk membaptiskan anak-anak yang akan lahir secara Katolik dan mendidik mereka secara Katolik pula. Maka seharusnya pertanyaan-pertanyaan ini tidak muncul setelah perkawinan, setelah kelahiran anak. Tidak lagi mengatakan, Romo, seharusnya kami membaptiskan bayi kami secara Katolik atau secara Protestan. Tidak. Mengapa? Karena justru sebelum perkawinan, pihak Katolik dan disetujui atau diketahui oleh pihak yang bukan Katolik sudah berjanji bahwa anak yang akan lahir itu dibaptis secara Katolik dan dididik secara Katolik. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, ada hal lain yang perlu dipertimbangkan ketika orang Katolik melangsungkan perkawinan berbeda gereja dengan saudara-saudari kita dari Kristen Protestan, yaitu intervensi dari orang tua. Dalam pertanyaan ini tadi, jelas sekali bahwa orang tua dari pihak yang bukan Katolik meminta supaya cucunya dibaptiskan secara Kristen Protestan. Maka seharusnya juga pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berbeda gereja memberitahu kepada orang tua masing-masing apa yang menjadi kewajiban dan janji mereka ketika mereka melangsungkan perkawinan beda gereja. Yaitu salah satunya tadi, membaptiskan bayi-bayi mereka dalam gereja Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih, kita perlu mengapresiasi dan juga memberkati mereka yang sungguh-sungguh setia dalam perkawinan, kendati mereka melangsungkan perkawinan berbeda gereja. Saya mengenal mereka, beberapa dari antara mereka setia di dalam perkawinan dan mereka setia di dalam iman akan Tuhan Yesus. Pihak Katolik tetap setia menjadi orang Katolik. Pihak Katolik sungguh-sungguh mewujudkan bahwa dia membaptiskan bayi-bayinya secara Katolik dan mendidik anak-anak mereka secara Katolik. Jadi luar biasa. Kita memberkati karena ini kita syukuri juga bahwa rupanya banyak sekali yang mampu memberikan kesaksian mengenai kesetiaan di dalam iman Katolik kendati melangsungkan perkawinan berbeda gereja. Tuhan memberkati kita.